10 menit kemudian tuh duel-duel gitu, terus duel-duel gitu loh guys. Nah di situ kita semua kan pada kondisi yang seperti itu, jadi di dalam pesawat itu seperti diuncal-uncal kayak gitu loh guys. Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Retno Tici. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Sore hari ini tadi saya mau keluar ngonten dengan suami saya, mau cari durian ya guys ya. Tidak sore-sore sekali sih, tadi sekitar pukul 2 ya. Tidak jadi ya guys ya, karena hujan dan saya sudah kadung siap untuk pergi, dan ternyata ditunggu-tunggu sampai sore hari belum reda juga. Jadi setelah reda sudah kesorean, jadi akhirnya saya waduh kok wis males gitu ya mau berangkat gitu. Jadi akhirnya saya ngapain gitu ya, udah mau pengen ngonten tapi kok nggak jadi, sudah tiwas salin dandan gitu kok nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya ini aja, sekali-sekali saya cerita aja ya pengalaman-pengalaman yang yang tidak mengenakan ya, cerita masalah pengalaman-pengalaman yang pernah saya lalui, pengalaman-pengalaman yang tidak enak ya ketika naik pesawat. Di sini saya tidak tidak menjelekkan salah satu maskapai penerbangan, tidak sama sekali. Saya cuma jatuh. Jadi pengalaman saya aja, jadi pengalaman yang cukup mencekam ketika saya naik pesawat. Oke guys, saya cerita pengalaman saya waktu itu sekitar tahun 1997 kalau nggak salah. Anak-anak saya masih kecil-kecil ya, dan saya masih punya anak 2. Yang nomor 2 itu masih umur 3 tahun kalau nggak salah. Waktu itu saya perjalanan dari Balikpapan menuju ke Semarang. Waktu itu suami saya masih tugas di sana, dan liburan anak saya yang nomor 1 itu terus saya ajak main ke sana ke Balikpapan. Nah itu cerita yang pulangnya yang saya jadi guys, ceritanya begini ya guys. Saya dari Balikpapan menuju ke Semarang. Saya bawa anak saya yang nomor 1 sama yang nomor 2, jadi masih kecil-kecil ya. Suami masih di sana, tinggal di Balikpapan, saya cuma bertiga saja. Dan waktu itu saya belum begitu pengalaman banget ya untuk membawa anak jauh sendirian dan naik pesawat ya, baru kali itu. Kemudian dari Balikpapan itu harus transit ke Surabaya guys. Penerbangan dari Balikpapan itu mulus ya guys, lancar, nggak apa-apa. Kemudian transit di Surabaya, dari Surabaya kemudian menuju ke Semarang. Saat itu ya nggak punya firasat apa-apa ya guys. Berangkat waktu itu, waktu pas take off itu juga baik-baik saja. Mendung juga sepertinya juga enggak ya guys ya. Jadi saya tuh jadi bertiga, yang kayaknya tiga-tiganya itu ada di sebelah saya semua. Anak saya 2 itu sederet sama saya semua. Terus waktu itu yang kecil saya pangku atau saya lupa ya guys ya, saya pangku atau sudah duduk sendiri saya lupa. Terus kemudian take off ya pesawatnya itu, nggak apa-apa, mulus-mulus aja gitu waktu take off. Terus selang 10 menit kemudian
kita masih tetap pakai itu ya sabuk pengamannya. Nah, tahu-tahu itu pesawatnya guys anjlok gini loh guys. Jadi pesawatnya itu sudah naik gini tau, terus gitu ya guys ya. Itu 10 menit kemudian tuh duel gitu, terus duel gitu loh guys. Nah di situ kita semua kan pada nggak siap ya, pada teriak-teriak semua. Nah itulah pengalaman saya saat naik pesawat, tidak ditemenin sama suami, bawa anak-anak dengan kondisi yang seperti itu. Jadi di dalam pesawat itu seperti diuncal kayak gitu loh guys, seperti di apa ya namanya ya kalau bahasa Indonesia, diuncal, dilempar gitu. Untungnya kita ini masih pada pakai ini apa namanya sabuk pengaman. Dan setelah itu jantung saya itu rasanya mau copot ya guys ya. Terus saya nggak bisa apa ya, nggak ya pokoknya kelenger gitu ya guys ya. Untung anak saya tuh ya nggak rewel, ya kan kaget ya, semua kaget gitu. Orang tiba-tiba kita lagi enak-enak duduk gini nungguin sampai apa ya penerbangan itu sampai kita nunggu sampai di atas, sampai kita tuh kalau sudah beltnya dilepas itu kan rasanya sudah ayem ya, kalau apa sabuk udah dilepas berarti aman gitu ya. Nggak tahunya sudah 10 menit kemudian malah dilempar gitu. Ada nggak ya pemirsa yang apa namanya yang naik pesawat sama seperti saya? Jadi jantung tuh rasanya kayak mau copot. Itu selama penerbangan dari 10 menit dari Surabaya itu sampai ke Semarang itu rasanya kayak lama banget, padahal itu hanya ditempuh kalau nggak salah 30 menit ya, Surabaya Semarang 30 menit. Tapi rasanya sudah kayak 2 jam karena tegang ya, takut gitu ya guys ya. Dan setelah sampai di Semarang itu saya lenger ya guys, duduk di itu apa kedatangan itu saya duduk nggak doyan apa-apa, saya masih trauma banget gitu. Terus sampai rumah guys, saya nggak doyan makan seharian. Nggak tahu ya, bener-bener luar biasa pengalaman itu, membuat saya itu ketakutan ya. Karena gimana ya guys ya, kadang kita suka membaca berita-berita kejadian tentang pesawat itu ya guys ya. Dan ternyata saat itu saya mengalami goncangan yang luar biasa. Disitulah pengalaman saya naik pesawat yang benar-benar mencekam buat saya itu guys. Dan ngomong-ngomong tentang naik pesawat yang tidak mengenakan ceritanya itu ada lagi ya guys ya. Ada yang nggak enak, ada yang lucu juga ya guys ya. Ini saya cerita yang nggak enak dulu. Tadi yang sudah ya, yang dari Balikpapan menuju ke Surabaya. Kok Balikpapan menuju Surabaya? Maaf. Dari Surabaya menuju Semarang. Tadi sudah ada satu sesi ya guys ya. Yang saya dilempar-lempar gitu ya guys. Dan ini untuk berikutnya saya akan cerita pengalaman saya naik pesawat. Itu juga sudah lama sekali ya. Dan maskapai penerbangannya sekarang sudah tutup. Waktu itu saya perjalanan dari Jakarta menuju Semarang. Saya sendirian. Itu. Terus saya terbang pukul 6 pagi. Nah, kemudian sesampainya di sana nggak sengaja saya ketemu dengan teman saya. Nah, teman saya itu dilalah ya ketemu dengan temannya juga. Jadi kita ini secara nggak sengaja itu bisa ketemu gitu. Nah, saya jadi yang satunya saya nggak kenal karena yang satunya itu temannya teman saya itu.
Tapi tiga-tiganya juga pada nggak tahu kalau kita mau bakal ketemu di Bandara Jakarta gitu. Dan singkat cerita, kita udah di dalam pesawat ini guys. Terus kemudian pesawat itu sudah mulai mau take off, jadi jalan dulu gitu ya guys ya, ancang-ancang gitu. Tapi sesampainya belum sampai kenceng gitu, masih jalan gitu ya, tahu-tahu tuh berhenti. Loh kenapa kok ini kok pesawat kok tiba-tiba kok berhenti? Firasat saya sudah nggak enak. Saya ini dasarnya naik pesawat ki sakjane udah dikduk, ya takut ya gitu ya, takut sebetulnya. Malah ditambah ada kayak gitu ya guys ya. Terus pesawatnya kok berhenti, dan itu mesinnya dinyalain terus tapi kok berhenti gitu. Terus sampai lama itu guys, tapi juga nggak ada pengumuman apa-apa gitu. Lama-lama diumumkan juga kalau ada trouble di mesinnya kalau nggak salah. Kemudian datanglah teknisi gitu. Terus teknisinya datang, kita semua masih di dalam pesawat semua itu guys. Saya rasanya pengen loncat ya. Saya sudah ngajak teman saya yang ini, yuk kita turun aja, yuk ganti pesawat aja yuk. Ini kok sudah kayak gini, belum berangkat aja kok sudah kayak gini. Jangan-jangan nanti di atas mesinnya ada apa-apa, saya bilang gitu. Teman saya itu bilang gini, terus menengok, diem gitu. Ya sudah, saya tuh diem gitu. Tapi saya itu sudah ketakutan ya guys ya. Terus toh guys, dengan selang beberapa saat teknisinya sudah keluar, kemudian pesawat itu dinyalakan lagi dan mulailah untuk jalan lagi gitu ya guys. Tapi ini sudah deg-degan ya guys ya. Udah gitu tuh udah jalan gitu. Akhirnya kan kenceng ya, mau take off itu kenceng. Nah ketika take off itu si pesawat itu kayaknya berat banget gitu naiknya. Jadi kayaknya gini, jadi oleng-oleng sedikit gitu loh guys. Nggak seperti yang wajar-wajar itu wuss gitu ya guys ya. Maaf lepas ya guys. Maaf ya guys ya, ini saya agak flu, jadi ada batuknya. Terus itu tuh naiknya tuh jadi agak lamban gitu ya, kayak berat gitu, kayak ada beban gitu ya guys. Di atas tuh gini guys, goyang terus gini. Jadi nggak naik-naik. Jadi ketinggiannya tuh biasanya bisa kelihatan untuk jarak dari bawah ke atas tuh ada perkembangannya cepat gitu. Ini enggak, cuma gini. Walah ini yang namanya hati ini terotapan, mas copot ini jantung saya nih. Sudah benar dak diduk saya. Iki opo, iki kok pesawat kok kayak gini. Lah teman saya sama saya itu kita tuh bertiga tuh lihat-lihatan gitu. Tapi pada diem, tapi kelihatan tiga-tiganya pada stres. Penumpang-penumpang yang lain juga diem, anteng, mungkin juga ditahan ya guys ya. Terus sampai sekitar 10 menit itu nggak naik-naik itu goyang terus gini terus. Jadi gini terus guys. Walah saya deg-degan banget gitu ya guys ya. Terus lama-lama pramugarinya mengumumkan kalau pesawat itu lagi trouble, nggak bisa untuk dilanjutkan penerbangannya menuju ke Semarang. Nah ternyata benar, firasat saya tuh sudah nggak enak ketika pesawat itu dibetulin di bawah. Yang teknisinya tadi datang itu saya sudah nggak enak ya guys ya. Terus selanjutnya pramugari itu mengumumkan kalau sabuk pengamannya tetap dipakai. Setelah pengumuman itu tuh lamanya guys nggak turun-turun, mungkin karena harus ngantri parkir atau harus ngantri turun kan, harus menunggu ya gantian gitu ya.
Nah itu tuh lama banget, sekitar setengah jam di awang-awang tuh gini terus ya guys ya. Lihat rumah tuh, bayangan saya ki nek tiba ambruk ngene iki kira-kira piye ya. Apa ora apa-apa ya, sih urip apa ora ya gitu. Jadi saya pikiran saya tuh itu lihat atap-atap rumah loh guys, sambil yer gitu loh guys. Jadi tuh rasanya pikiran tuh sudah macam-macam nggak karu-karuan. Sampai saya tuh nggak kenal sama yang teman saya tuh, sampai saya panggil iki piye gitu, iki piye toh kok pesawatnya kok ngene, kok rak mudun kok nggak segera turun. Nah teman saya tuh malah nyelelek bilang gini, wes ora apa-apa, tenang wae, sesuk awake dhewe mlebu koran paling gitu. Lah kan saya semakin teratapan tuh ya. Waduh, ini antara hidup dan mati ini. Jadi setengah jam itu di awang-awang itu sambil pesawat tuh gini-gini terus guys. Waduh, rasanya dah ininya tuh ndak karu-karuan gitu. Terus sampai saatnya bisa landing, bisa turun. Nah, ketika sudah mulai turun, penumpangnya tuh pada sudah turun, wah ramenya setengah mati, wah, ya pokoknya menceritakan ketakutannya. Tapi ketika waktu pesawat di atas itu oleng itu pada diam semua loh guys, anteng semua, mungkin mencekam sambil berdoa ya mungkin ya guys ya. Nah terus akhirnya saya sudah kapok, saya trauma banget untuk naik pesawat itu lagi. Saya tidak mau melanjutkan naik pesawat walaupun dipindah diganti, dan itu kan sampai di bandara itu pesawatnya ganti, penumpangnya dipindah ke pesawat yang lainnya lagi. Tapi saya nggak mau, saya sudah kadung gemeter ya, sudah trauma, sudah ketakutan. Terus akhirnya saya dibantu sama teman saya untuk membatalkan penerbangan itu, dan saya malamnya naik kereta api. Jadi saya harus kembali lagi ke tempat saudara, menunggu kereta api yang sekitar jam 8 malam. Tapi kan hatinya tentrem ya guys ya, nyaman gitu. Teman saya itu sudah sampai Semarang, saya masih naik kereta api. Tapi nggak apa-apa, itu memang sudah saya tekati ya, biar nggak saya tuh ndredeg ya, nggak ketakutan itu. Ya siapa sih yang nggak takut ya guys ya, kalau kita dioleng-oleng di atas udara gitu ya, naik pesawat yang nggak jelas ini gimana pesawat ini kira-kira pesawat ini marak ke selamat apa marak ke ora selamat, itu kan ya kita jadi takut ya pikirannya sampai kemana-mana. Walaupun kita tetap terus berdoa, kita pasrah, tapi yang namanya manusia itu tetap ada takutnya ya. Ya itulah cerita saya yang kedua ya guys ya, cerita yang mencekam semua nih dua-duanya. Berikutnya ini saya juga punya cerita lagi, tapi ini nggak mencekam ya guys, ini kayaknya ini ya kesalahan saya sendiri, kesalahan saya yang yang ceroboh ya guys ya. Maaf ya guys ya, tak sambil sama minum ini tenggorokan saya garing. Saya flu ya guys, ini lagi musim flu. Saya sudah sekitar 5 hari saya kena flu, batuk pilek ya, udah saya obati, jadi ini sudah agak mereda, tapi batuknya masih ada. Jadi tenggorokan ini sering kering ya guys. Saya bikin minum coklat panas. Jadi ceritanya itu kalau yang waktu saya di penerbangan dari Surabaya ke Semarang itu yang dioncalkan gitu, itu namanya udara yang hampa udara ya guys ya. Saya nggak tahu itu, mungkin yang tahu saya bisa dikasih tahu. Jadi di daerah Surabaya itu memang katanya ada ruang yang hampa yang bisa pesawat itu bisa naik turun gitu guys, katanya temen sih kayak gitu. Tapi apa benar apa enggak, wong saya ini ya orang awam yang tidak tahu tentang penerbangan ya guys ya.
Yang jelas saya pernah diuncal-uncal kayak gitu ya guys ya. Bismillah, saya minum dulu ya guys ya. Untuk yang cerita berikutnya itu juga masih tetap masalah naik pesawat ya guys. Tapi untuk yang kali ini tidak mencekam. Lucu juga karena yaitu kesalahan saya. Waktu itu saya juga sendiri dari Jakarta ya guys. Saya tuh ya jeleknya itu selalu mengejas diri saya sendiri, selalu negatif thinking sendiri. Belum apa-apa saya tuh karena merasa sendirian, saya tuh sudah berpikiran engkau kayak aku salah gate, salah pintu gitu ya. Karena pintunya di Jakarta itu kan, bandara Jakarta kan banyak jejer-jejer gitu ya. Moga-moga aku rasa salah gate, rasa salah pintu gitu ya. Ya sudah, itu aja pikiran saya dari awal. Yang ditakutkan itu gitu. Itu penerbangan pukul 6 ya sayang. Terus akhirnya tibalah saya menuju ke gate ya. Saya lupa gate berapa gitu. Saya masuk terus gitu, saya tunjukkan itu tiket saya gitu. Saya tuh sepertinya juga sudah ini ya guys ya, wis tak teliti gitu ya, sudah benar, ini sudah benar. Gitu masuk itu di situ ada petugasnya apa enggak ya, saya kok ya lupa ya. Ada petugasnya kalau nggak salah. Itu dicek ya sudah benar. Jadi akhirnya saya tuh duduk di situ, di ruang tunggu di situ gitu ya guys ya. Dan waktunya semakin berjalan. Saya pikir saya tuh kepagian gitu ya guys ya. Datang ke situ tuh kepagian. Saya lihat jam sepertinya nggak kebagian juga sih. Biasanya kan ada orang 1 atau 2 itu ada yang sudah datang gitu. Tapi ini kok saya sendirian, ya udah saya nggak berprasangka apa-apa, saya tunggu aja gitu. Terus lama-lama saya agak curiga gitu, kok satu pun kok nggak ada ya di sebelah saya, kok saya doang gitu, kok saya sendiri gitu. Terus dari pintu ruang tunggu saya itu bisa melihat pesawat gate yang satunya lagi. Itu kalau pesawat dan penumpang pada masuk, ada mau terbang, itu kelihatan dari saya duduk itu ya guys ya. Nah saya itu sempat lihat gitu pesawat itu, wah kok enak men ya yang itu sudah berangkat jam segini, kok jam segini tuh nggak ada penumpang satupun yang ada di sebelah saya, atau kok nggak ada yang datang gitu ya. Terus kok malah banyak orang pegawai-pegawai itu ya yang apa ya, yang cleaning service-nya tuh ada yang tiduran di situ gitu ya. Loh, ini kok mencurigakan saya. Terus akhirnya sudah jam tiba waktunya, saya lihat toh, loh kan sebetulnya ini kan jamnya sudah terbang, kok saya kok nggak dipanggil. Biasanya kayak gitu tuh kan mestinya harus dipanggil ya nama saya itu, misalnya tinggal berapa orang gitu, atau yang telat itu setahu saya sih dipanggil gitu. Pokoknya ini nggak ada pengumuman apa-apa gitu. Nah saya tuh kan bingung, kok nggak ada pengumuman, kok nggak ada apa, dan kok saya sendirian. Akhirnya sudah jam terbang, terus saya menuju ke salah satu penerbangan itu ya, ke tempat yang check in tadi itu. Terus habis itu dikasih tahu kalau loh ibu salah gate itu. Jadi ternyata itu yang tadi pesawat saya lihat itu yang kok enak men ya, kok wis terbang, ternyata itu pesawat saya yang harus saya naiki. Jadi itu sebetulnya saya itu harusnya di pintu yang sebelah sini, memang itu bersebelahan sekali gitu ya. Harusnya saya tuh menggoknya ke gate situ, bukan ke gate yang sebelah sini. Nah di situ, jadi saya
nggak bisa masuk di pesawat itu, saya ditinggal gitu. Ya saya komplain sih sama penerbangannya gitu. Kenapa ketika saya itu mengajukan tiket di situ, ini nama saya, ini penerbangan saya kok diiyakan gitu. Kalau seandainya ada salah kan otomatis kan saya sudah diarahkan, oh ibu salah gate, ibu kok gate yang situ, tapi nggak ada yang ngasih tahu gitu. Dan akhirnya ya sudah, saya nggak bisa terbang. Dan saya komplain di itu maskapainya di situ, dia nggak mau nolongin saya. Jadi ya sudah, saya terus akhirnya saya harus pulang besok paginya karena itu sudah, karena nggak ada penerbangan yang berikutnya ya, nggak salah itu, karena udah rame banget itu waktu itu, mau apa ya, atau malam minggu atau minggu ya, pokoknya itu jadwal yang penuh gitu, sehingga saya harus terbang berikutnya itu ya guys. Jadi tiwas saya tuh nunggu, kok enak yo, wah pesawat itu kok bisa terbang sebulan, itu pesawat saya, nggak taunya saya salah gate. Nah itu guys, kalau orang selalu sudah bernegatif thinking, engkau gek, nah itu terjadi bener. Dari awal saya mau berangkat itu kan sudah berpikir, kok kayak aku salah pintu ya gitu, ternyata malah ya guys. Jadi itulah makanya kita jangan selalu bernegatif thinking dulu terhadap diri kita sendiri gitu ya guys ya, dan itu bisa mengenai kita sendiri. Dan masih ada lagi ya guys ya, satu lagi cerita, dan cerita ini juga ya keteledoran saya lagi tentang naik pesawat juga ya guys ya. Saya tak minum dulu ya guys ya. Waktu itu saya dengan suami saya sepertinya juga penerbangan pagi, dan saya mengawali pagi sekali, takut kalau telat ya guys ya. Saya berdua dengan suami saya, terus waktu itu saya mau ya naik Garuda ya guys ya. Terus sudah check in kalau nggak salah, karena suami itu sudah merasa check in, jadi bebas gitu, waktunya masih panjang, jadi bebas kita sarapan, terus kita jalan keluar gitu, bukan keluar dari bandara, enggak ya, keluar dari gate gitu ya, cari sarapan, terus ya ngisi-ngisi waktu lah ya guys ya. Dan di situ suami saya itu malah ngajak refleksi, habis udah sarapan udah agak lama, terus ngajak refleksi. Saya sudah bilang, "Bu, enggak usah refleksi, nanti ini jauh loh dari sini ke gate, nanti kalau dipanggil-panggil kita mesti lari-lari, capek," saya bilang gitu. "Oh, masih lama," gitu katanya gitu. Sudahlah, masih lama katanya gitu. Jadi ya sudah, saya ngikut aja gitu. Nah, terus terus beberapa lama kemudian, waktunya tuh sudah kayaknya sih hampir mendekati ya guys ya, mendekati terbang gitu ya. Mungkin apa kita nih lalai atau bagaimana, terus kita tuh tahu denger pengumuman nomor Garuda, nomor penerbangan itu gitu ya, mau terbang gitu. Awalnya kita nggak begitu dengar. Terus saya tanya sama suami, "Itu nomor penerbangan Garuda sekian-sekian, itu nomornya kita apa bukan?" Sepertinya suami duduk, "Masa ini kan sudah jam segini," gitu. Terus dilihat-lihat, oh iya, akhirnya kita lari-lari ya guys ya. Ternyata iya bener, itu nomor penerbangan saya. Saya lari-lari dari tempat refleksi ke tempat gate-nya Garuda itu jauh ya guys ya. Wah, mengkis-mengkis, lari-lari ya guys ya. Lari-lari terus dikejar gitu ya guys ya. Kejar,
pas persis. Sebetulnya kalau agak awal sedikit bisa kecandak ya guys ya, bisa kesampaian saya terbang sama suami saya. Lari gitu ya guys ya, begitu masuk pintu kaca gitu, lihat pesawatnya numbul gitu ya guys. Jadi saya sama suami itu melongo ya guys ya, lihat pesawatnya terbang. Jadi goodbye, saya ketinggalan pesawat sama suami saya. Nah itulah keteledoran saya sama suami saya ya, karena ya menyepelekan waktu ya, dikiranya waktu yang cukup lah untuk bisa ini dan itu, ternyata tidak bisa ngejar ya gitu ya guys ya cerita saya. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman untuk teman-teman semuanya ya yang lihat ya. Dan maaf kalau seandainya cerita saya ini ada kekurangan, ada kesalahan, dan saya di sini juga tidak menjelekkan salah satu maskapai penerbangan apapun juga. Saya hanya menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang gak enak dan pengalaman-pengalaman yang trader dan lucu ya. Ini sebagai untuk cerita ya guys ya, untuk cerita saya, untuk mengingat kejadian-kejadian yang tidak terlupakan. Oke guys, terima kasih ya guys ya sudah menonton video ini. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.